Halo, hai Believers, ketemu lagi sama saya Mirna Suryo, Light Believers. Dan Live for Life sekarang selain IG Live, kami juga melakukan streaming di Facebook Page dan YouTube. Nah, kali ini saya kedatangan seorang tamu. Oh ya, sebelumnya Sally nggak bisa ikut. Kali ini berhubung ada masalah dengan koneksi ya. Tapi udah nitip nih pertanyaan sama saya. Terutama dengan tamu di sebelah saya. Halo. Ini Mbak Mia Amalia. Mbak Mia Halo. pernah jadi tamu kita juga nggak sih? Di Live for Life, IG Live mungkin ya? Pernah sekali ya. Iya, Nah, iya. Nah, kali ini sama Mbak Mia, karena kita menjelang akhir tahun 2021, kita akan bicara tentang resiliensi di tengah pandemi, sekaligus refleksi dan resolusi di tahun depan. Nah, buat yang belum tahu Mbak Mia Amalia ini multitasker ya. Oke, dia waktu itu kalau nggak salah di IG Live for Life sebagai life coach ya. Tapi sebenarnya Mbak Mia ini juga punya profesi sebagai network marketer juga ya. Terus juga dulu masih jadi penulis, diawali dari penulis skenario ya. Mudah-mudahan akan nulis lagi tahun depan. Hey, resolusinya Mbak Mia. Terus juga ibu dari 4 orang anak ya. Oke. Nah, Mbak Mia, kita mau ngomongin tentang, tentunya sebelum ngomongin resolusi tahun 2022, kita ngomongin dulu nih refleksi di tahun 2021 ya. Nah, tahun 2021 ini kalau menurut saya sih Mbak, gitu, sebenarnya tidak seburuk waktu tahun 2020. Oke. Karena sudah ada mulai masuk vaksin kan. Oke. 2020 tuh lebih buruk karena belum ada vaksin, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Dan kita tidak 2020 datang tiba-tiba tanpa kita punya kesiapan. Iya. 2021 udah ada referensi Iya, dari sudah. 2020. Referensi akan Iya. seperti apa ya gitu pandemi. Nah, 2021 nih mestinya lebih baik karena ada vaksin. Terutama mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta juga bisa ngerasain sekarang Jakarta udah hampir seperti normal ya, gitu macetnya dan roda ekonomi sudah berjalan lagi. Nah, tapi mungkin kan di refleksi 2021 ini masih berjuang lah gitu ya. Mungkin ada beberapa teman yang memang malah beberapa believers yang mungkin malah jadi melonjak gitu ya karir, atau terutama mereka yang bekerja di bidang teknologi atau punya startup, khususnya di sosial media, mungkin mereka memang very signifikan gitu ya meningkatnya. Tapi kalau mungkin yang di bidang lain ya, terutama kayak sekarang nih, kebetulan saya sama Mbak Mia sedang berada di Ubud. Terima kasih untuk Pramana Watukurung. Nah, kalau di Bali nih Mbak, terasa banget nih kan hotel-hotel masih struggle ya. Sekarang terbantu sama turis lokal, tapi turis-turis asing itu belum masuk gitu ya. Jadi ya recovery-nya masih sedikit lah ya gitu. Nah, mungkin kalau refleksi di tahun 2021 ini bisa jadi ada dua tipe macam orang, Mbak. Satu yang memang udah melihat 2020 dan dia setting resolusinya di 2021 nggak tinggi gitu ya. Yang penting survive gitu, yang penting masih waras mungkin gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang tadinya berharap, ya dulu kan mungkin orang-orang mikir sebenarnya pandemi itu cuma 3 bulan, 4 bulan, dan it ends up sekarang udah 2 tahun ya. Dan mungkin apa yang tadinya berharap 2021 jadi kayak lipstone gitu, ternyata masih belum juga nih gitu. Jadi hasilnya belum maksimal. Jadi apa ya Mbak kira-kira untuk refleksi tahun 2021 ini sehingga membuat kita positif ya dengan apapun hasilnya, dan bikin kita berani untuk set resolusi di tahun 2022 gitu. Jadi nggak sampai kayak ya udah jalanin aja gitu karena kan belum tahu juga gitu. Takutnya kan kayak gitu kan ya, karena ya udah jangan sampai kayak gitu. Nah, itu tuh gimana tuh Mbak? Oke, nah sebenarnya believers kalau ngelihat aku selalu membiasakan diri kalau mau masuk tahun baru dari faktor diriku sendiri, aku ngelihat di tahun ini kapan aku ngerasa aku istilahnya berhasil dan kapan aku ngerasa down gitu ya. Jadi aku selalu ngeliat kapan aku down. Kenapa? Biar aku tahu apa yang bisa
apa hal-hal yang di tahun kemarin yang istilahnya efektif atau working atau bagus yang bisa aku bawa lagi ke tahun depan. Kayak gitu. Terus aku juga ngeliat soal apa sih yang nggak bekerja dengan baik, yang nggak working, supaya aku tahu kalau tahun depan itu ngambilnya kayak gimana. Jadi faktor dari dalamnya aku lihat dulu nih apa yang bikin aku survive tahun lalu, terus apa yang bikin aku drop tahun lalu. Itu kalau start dari diriku. Nah, kalau dari luar itu biasanya aku lihat apa sih hal-hal yang di tahun kemarin itu nggak berhasil. Faktor luar, misalkan usaha-usaha apa yang mati, usaha-usaha hal-hal apa yang nggak bisa berjalan karena pandemi. Tapi kemudian aku juga lihat apa sih hal-hal lain yang justru muncul karena pandemi gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngeset tahun depan, lihat faktor dari dalam. Kayak, contoh nih, kayak di tahun 2020 yang istilahnya working buat aku adalah ketika aku kerja bersama tim. Kenapa? Karena aku nggak ngerasa sendirian. Terus ketika aku down, ada yang narik aku ke atas, atau ketika ada yang down, aku jadi ngerasa aku perlu narik dia. Gitu. Ketika aku sendiri, kayaknya semuanya tuh blunder. Biarpun di 2020 itu mungkin dengan tim ya, tapi mungkin lebih banyak online kali ya bertemunya. Nah itu juga itu juga kemudian yang apa sih di tahun 2020 yang istilahnya apa hal baru yang aku pelajari dari 2020. Kerjaanku itu kan network marketing ya, di mana yang aku kerjakan basically adalah ketemu dengan orang dan share bisnisku apa. Ketika kita akhirnya lockdown, nggak bisa ketemu orang, aku nggak mikir gila nih gimana bisa nyari customer, gimana bisa nyari prospek. Ternyata aku belajar hal baru, aku belajar bagaimana mencari leads. Istilah leads itu adalah orang-orang yang akan kita approach secara online. Akhirnya, dan ternyata malah terbukti, dan itu malah akhirnya membuka peluang bisnisku di mana aku akhirnya jadi bisa prospek orang-orang yang justru nggak di Indonesia, pertama nggak di Jakarta, kedua bahkan nggak di Indonesia. Jadi di satu karena online ya. Di satu sisi aku ngerasa aku menjadi terbatas karena nggak bisa keluar. Di sisi lain, online memungkinkan aku untuk memperluas bisnis, nggak sebatas yang satu kota dengan aku. Dan akhirnya juga membuka peluang bahwa, kalau dulu Jakarta kan macet ya, kalau dulu tuh meeting cuman sehari tuh 2-3 kali maksimal. Benar. Dengan online aku bisa sehari 6 meeting. Kayak gitu. Jadi, back to back ya. Jadi dilihat aja, apa sih hal-hal yang dimungkinkan oleh pandemi gitu. Jadi fokusnya jangan apa hal-hal yang menjadi tidak mungkin karena pandemi, tapi fokus ke apa hal-hal yang menjadi mungkin selama pandemi. Itu satu hal. Terus kalau soal apa yang bikin aku survive, basically ada dua hal sih. Yang pertama, karena aku di akhir tahun 2021 itu ikut sekolah coaching, aku punya komunitas tuh. Jadi di saat aku ngerasa dan aku tinggal telepon salah satu temenku, coaching gue dong gitu. Karena kan kadang-kadang kita blunder ya kalau melihat, even dokter kalau sakit mungkin butuh dokter lain. Aku juga beberapa kali telepon temenku dan minta di coaching. Satu, coaching itu penting, kedua support system. Support system yang kita percaya interestnya adalah ngelihat kita maju, bukan malah kan ada teman-teman yang kalau kita ngeluh datang, aduh gue gini terus mereka cuman kayak nyayang-nyayangin kita sambil memanjatkan kesedihan atau ini tapi ada orang-orang yang ketika kita datang, aduh ngeluh gini mereka datang dengan oke nih, lu dari tadi ngeluh aja, coba lihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi datanglah ke orang-orang yang membantu kamu ngelihat apa yang possible, yang positif ya sebenarnya dari suatu kejadian yang mungkin juga kurang menyenangkan. Bukan cuman mengiyakan apa yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya kita harus berfokus pada hal-hal tetap tadi ya, hal-hal yang mungkin, yang possible, bukan yang ini nggak bisa, udah nggak. Nah itu sebenarnya untuk membantu hal tersebut ya Mbak, ada nggak sih tips-tips gitu ya, misalnya untuk memulai hari gitu ya, itu gimana? Karena kan kadang-kadang kalau perempuan nih, makanya ada istilah bad hair day kan. Kalau rambutnya udah kacau aja udah bete gitu kan, kayak nggak mood gitu kan. Atau misalnya lagi berantem sama pasangannya gitu ya, itu jadi bisa kemana-mana. Nah itu how kita bikin day. Nah biasanya kan kita kalau bangun tidur tuh bangun tidur yang
kebiasaan kebanyakan orang adalah hari ini harus ngapain. Ya. Pasti perusahaannya gila, banyak banget yang harus gue kerjain. Ya itu kayak biasanya kalau aku sebelum tidur Mbak. Nah, Kalau gue tuh sebelum tidur, jadi karena gue tuh gini, aduh gila besok tuh banyak banget ya listnya 1, 2, 3, 4. Okay. Akhirnya gue tidurnya susah tidur. Pas aku yakin banyak juga believer yang kayak gitu. Jadi either mau tidur atau bangun tidur, fokusnya adalah apa yang harus dikerjain. Nah, aku kasih trik. Coba ketika tidur atau bangun tidur, yang dipikirin adalah kalau tidur, saat bangun tidur apa yang mau gue rasain. Atau saat bangun tidur, kayak declare hari ini gue mau merasakan apa sih? Atau hari ini gue mau menciptakan apa? Iya. Jadi kayak perasaannya yang di ini. Jadi kayak hari ini gue mau menciptakan fun atau mau menciptakan komit. Jadi kayak kalau misalkan daftar list yang harus dikerjakannya ada 10, ketika kamu bilang gila banyak banget yang harus gue kerjain, pasti feelingnya berat. Tapi ketika wow banyak banget yang mesti gue kerjain, oke, hari ini gue akan ciptakan komitmen menyelesaikan ini semua. Rasanya beda. Iya. Oke. Jadi daripada gila nih pasti nanti malam gue capek. Iya. You will get what you ask for. Tapi kalau wow, oke, pokoknya gue komit hari ini gue pengen tidur dengan perasaan bahagia karena gue nyelesain semua yang harus gue kerjain. Ya, thanks Mbak. Itu bener banget. Gue soalnya suka kayak gitu tuh, maksudnya gila hari ini banyak banget ya. Kayaknya ntar malam pasti gue tuh udah lodoh. Energi gak sih? Iya, langsung belum ngapa-ngapain udah. Capek banget. Iya bener, karena udah bayangin, wah ini lodoh nih nanti gitu kan. Bener. Jadi dari mindsetnya dulu ya, dibenerin ya. Daripada mikir apa yang mesti gue kerjain, pikir aja hari ini gue mau merasakan apa sih? Oke. Jadi itu yang di-create ya. Atau kadang-kadang kan kita juga suka, mungkin teman-teman juga yang mungkin baru kerja juga. Misalnya hari ini ada big day, gue harus presentasi gitu ya ke big boss atau ke klien gitu ya. Kadang-kadang kan kita udah aduh gitu kan ya. Tapi sebenarnya harus create balik lagi ke perasaannya ya. Iya, jadi kayak misalkan aduh hari ini gue mau meeting sama big boss. Oke, gue mau create percaya diri. Oke. Jadi itu nanti yang akan terproyeksikan sebenarnya. Nah, ngomongin masalah itu ya, tadi kan kita ngeset harian gitu ya, Mbak. Kalau untuk tahun 2022 nih, resolusinya, kita juga harus set resolusi kita seperti itu. Maksudnya kita pengennya 2022, gue pengennya manifestnya tuh indah itu. Maksudnya berekspektasi dulu atau gimana? Biasanya aku sama tuh, jadi kayak di awal tahun 2001 aku tuh kayak gini, oke, tahun 2001 ini aku pengen tahunnya berjalan seperti apa ya. Aku udah bilang tahunnya berjalan dengan menyenangkan, aku mencapai semua goal-goalku, terus di akhir tahun aku akan happy karena goalku checklist semua. Setelah itu aku baru list tuh, aku mau ngapain aja sih di tahun 2001. Aku mau, jadi aku tulis tuh listnya. Setelah itu aku akan bagi. Biasanya kan kalau misalkan kita pergi jauh kan kadang-kadang yang kerasa adalah gila jauh banget ya. 2021 kan ada 12 bulan. Nah, aku bagi-bagi tuh per 3 bulan. Oh, jadi kayak perusahaan juga ya, bikin quarterly plan. Iya, aku bagi-bagi per 3 bulan. Kenapa? Biar aku pertama tahu fokusnya di mana per 3 bulan, sama aku tahu nge-tracknya gimana. Tracknya gimana. Jadi aku biasanya gini deh, kalau misalkan kamu mau ngeberesin rumah, pasti kalau cuman ngeberesin rumah terus bingung dari mana mulainya ya. Tapi kalau oke, jam segini sampai jam segini, ruang tamu, jam segini sampai jam segini, kamar, jam segini sampai segini, dapur, kerjanya lebih gampang lah. Lebih doable juga. Jadi kayak waktu itu kan aku memang ada set yang dari kantor, terus ada hal personal yang aku kerjain, sama ada hal personal yang mau aku beli atau capai gitu. Nah kayak aku tahu kayak misalkan rumah deh, aku pengen akhir tahun 2021 aku beli rumah. Oke, untuk beli rumah aku harus punya DP sekian. Oke, kalau aku harus punya DP sekian di akhir tahun, berarti setiap bulan harus berapa ya, harus ada berapa yang aku sisihkan atau aku capai. Jadi kayak kalau bahasa ininya adalah
dipotong-potong kecil-kecil Mhm. sehingga achieve-nya tuh gampang. Jadi kita nggak overwhelm. Jadi Oke. bikin milestone kecil. Kalau misalkan 100 juta dalam setahun, oh berarti 10 juta nih sebulan, berarti 2,5 juta seminggu. Jadi kita juga nge-track bisa. Aku suka tulis kayak kalau sebulan harus 2,5 juta, berarti aku tulis 2,5 per 10. Kalau ternyata cuma 2, oh aku tahu sisanya 8. Kalau ternyata udah 5, aku tahu sisanya 5. Ya, supaya aku nggak mikirin yang gedenya 100 ini. Tapi emang bener sih Mbak, gue juga emang harus dipecah-pecah ya. Gue soalnya kebiasaan bikin resolusi tuh big gitu ya. Tapi once kayak kemarin pas 2020 kan tiba-tiba pandemi ya. I thought gue pikir gue bakal mencapai itu gitu kan ya sebelum pandemi gitu kan, pas Januari, Februari, begitu Maret ya kayaknya udah bye-bye semua gitu. Jadi tuh kayak kecewanya tuh kayak besar banget sih Mbak gitu, kayak oh oke, kok semuanya kayak beda banget dari kayaknya goal yang mestinya gue capai gitu. Tapi mungkin tadi dengan mecah-mecah itu jadi lebih realistis ya gitu. Jadi apa ya, di salah satu jadi ada pertama yang bikin aku survive tuh ketika aku ikut coaching ya, jadi aku punya komunitas. Kedua sebenarnya ada satu personal development yang aku ikutin. Boleh nyebut nama nggak sih? Boleh. Jadi aku ikut personal development di Asia World. Jadi di leadership programnya aku belajar memecah tahun per 3 bulan juga karena program leadership ini dijalankan secara 3 bulan. Di situ aku belajar gimana dalam 90 hari aku achieve goal yang udah aku tentukan. Nah di situ aku diajarin untuk yang namanya hit and exit. Jadi kayak hit, exit. Jadi capai, terus naikin gitu. Jadi apa ya? Salah satu coachku bilang setlah goal di mana kamu nggak ngerasa takut itu nggak akan tercapai, tapi juga nggak ngerasa ini mah bisa gue capai. Jadi dibikin goalnya itu yang kamu excited gitu. Nggak usah gede-gede, tapi once misalkan kamu mau dapat 10 dalam 10 hari. Jadi kan sehari 1. Ketika sehari ternyata bisa 1, challenge diri kamu untuk 1,5. Gitu. Jadi kamu tahu bahwa oh ternyata dalam 10 aku bisa mencapai lebih dari 10. Tapi kalau dari awal udah ngeset 20 terus kamu ketakutan, akhirnya malah nggak capai sama sekali kan. Jadi biasakan pertama set goal yang bikin kamu agak deg-degan tapi masih pede. Masih pede untuk capai. Dipotong-potong kecil-kecil, dan ketika yang kecil kamu achieve, kamu challenge diri kamu untuk lebih. Dan kalau misalnya kecil-kecil, kalau misalnya ya knock on the wood ya, misalnya something yang datang dan coming up dan itu nggak kita duga gitu ya, at least kita untuk mengejas goal kita itu masih lebih enak gitu ya, karena dipotong kecil-kecil. Berarti ini mungkin untuk 3 bulan kedua yang ini nggak bakal achievable nih, kita harus agak rubah sedikit gitu ya. Iya, kalau di Asia World aku mengenal dengan kata-kata redeclare. Gitu. Jadi redeclare sesuai dengan keadaan, tapi bukan jadi pembenaran ya, tapi lebih ke buat challenge diri. Oke. Wah, menarik banget nih. Jadi ilmunya buat believers banyak, masih banyak hal yang bisa kita harapkan di tahun 2022, tapi tadi itu ya dicacah-cacah ya, dibuat kecil, biar realistis dan doable gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya ini prinsipnya sama kayak orang mau lari maraton ya. Mereka pertama berapa kilo, itu sebenarnya kan ngelatih muscle. Muscle. Sama kayak orang nge-achieve goal juga. Iya, kayak orang latihan lari kan, makin lama makin jauh. Ketika udah bisa 1 kilo, oke, besok 1,2 ya, gitu. Itu sama juga sebenarnya dalam bekerja, kayak konsistensi, komitmen itu juga bisa dilatih. Menarik. Nah, believers berarti masih ada harapan di 2022, ya kan? Jangan patah semangat gitu ya, biarpun ada gosip-gosip mau ada gelombang ketiga atau apa, tapi kita tetap harus punya goal di tahun 2022. Nah, Mbak Mia, sebelum kita tutup nih percakapan dengan para believers, apa pesan-pesan dari Mbak Mia untuk believers menjelang tahun 2022 ini?
Pertama, ketika lihat tahun 2021, please appreciate apa yang kamu achieve. Gitu. Sekecil apapun, appreciate diri kamu untuk apa yang kamu achieve, terus lihat yang bikin kamu achieve itu apa sih. Itu sikapnya dibawa ke 2002. Terus kalau ada hal-hal yang nggak achieve, jangan, don't beat yourself up. Lihat apa yang bikin itu nggak terjadi atau nggak tercapai. Terus lihat pikir juga kalau itu terjadi di 2022, apa yang bisa kamu lakukan. Kayak gitu. Pokoknya berangkat dari apa yang work, apa yang efektif di tahun sebelumnya, bawa habitnya ke 2022, terus yang enggak lihat gimana ngatasinnya. Sama selalu mulai dengan gini, kadang-kadang orang tuh sering banget berpikir saya mau apa. Nah, ada satu juga yang aku pelajarin di sana adalah kadang-kadang kita fokus di maunya apa, tapi lupa untuk mencapai itu apa yang bisa dilakukan. Benar. Jadi selalu diturunin maunya apa, untuk mencapai itu apa yang perlu dilakukan. Untuk bisa melakukan itu sikap kamu seperti apa. Misalkan gini, mau six pack ya, itu kan have-nya ya. Oke, kalau mau punya six pack, apa yang bisa dilakukan? Pikirin do-nya. Jaga makanan, pergi ke gym, gitu. Dibuatlah kayak gitu. Terus supaya bisa jaga makanan, pergi ke gym, sikapnya seperti apa yang dibutuhkan. Sikapnya konsisten, sikapnya committed, gitu. Dan ya udah, setiap hari fokusnya di being-nya ini. Kayak bangun tidur, saya akan komit olahraga setengah jam. Saya akan komit makan sehat. Misalkan komit hari ini nggak makan gorengan. Kayak gitu, karena 2 hari kemarin udah. Kayak aku suka banget mie instan. Rindu pagi hujan-hujan. Tapi aku udah komit bahwa aku cuma boleh makan mie instan sebulan sekali. Kayak gitu. Jadi aku akan lihat nih, kadang-kadang aku tanya anak-anakku, Kak, Mama makan mie instan terakhir kapan ya? Jadi like inget apa yang mau kamu punya, terus inget sikap apa yang perlu kamu lakukan setelah kamu meraih itu. Jadi karena it's all up to you gitu. All up to you. You're the one who create your own life. Jangan sampai, coachku selalu bilang jangan sampai kamu mau A, tapi yang kamu lakukan B, memberikan kamu hasil yang B. Misalkan mau langsing, makannya nggak sehat. Kadang-kadang kita mau sesuatu tapi kita nggak mau melalui prosesnya. Maunya instan. Ingat aja apakah yang saya lakukan akan membawa saya lebih dekat ke goal saya, atau sebaliknya. Jadi kayak gue mau beli rumah tahun ini, terus bangun tidur gini, aduh malasnya nggak pengen ngapa-ngapain. Aku sering gitu malas. Karena aku Pisces ya. Satu kesini, jadi kadang aku tidak pengen banget seharian cuma Netflix kan gitu gini. Karena hujan ya di luar. Nih, anakku 3, sekarang ketiga udah kuliah. Kalau lo tidur, apakah itu membuat lo menghasilkan sesuatu yang bisa buat bayar kuliah anak-anak? Oke, kamu langsung bangun gitu. Jadi intinya gap antara yang kamu mau sama yang kamu lakukan tuh disatukan. Oke, menarik. Jadi memang usaha tidak membohongi hasil. Iya, betul. Oke, thank you banget Mbak Mia untuk bincang-bincangnya. Nah, Believers, jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa DM di IG Live for Life atau email ke liveforlife.indonesia@gmail.com. Thank you Mbak Mia. Sampai ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya dengan Live for Life. Thank you. Bye Believers. Bye.